Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat menikmati hari yang baru di minggu yang baru ini ya, hari Senin. Hari yang luar biasa Tuhan berikan atas kita ya. Mengucap syukurlah saudaraku dan antusiaslah dalam hidup ini. Saudaraku, hari ini saya diingatkan Tuhan dengan satu kalimat, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu harus jelas dulu konotasinya supaya kita semua ini menangkap arti lebih dari pemenang itu dengan sudut pandang yang benar. Karena banyak orang Kristen senang mendengar kata pemenang, the champion, juara, ya, suka. Tetapi saya lebih menekankan bahwa pemenang itu bukan soal situasi hidupmu berubah loh. Jadi lebih fokus kepada karaktermu yang berubah. Lebih dari pemenang itu bukan sekedar lolos dari problematika hidup yang ruwet dalam hidup kita. Tetapi lebih dari pemenang itu menjadi manusia baru yang semakin didandani dari keruwetan hidup itu sampai kita punya karakter Kristus. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita lihat dari ayat ini, tetapi dalam semuanya itu artinya apa? Seluruh kehidupan kita, saudaraku. Kompleksitas kehidupan. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya apa? Kita bisa stand out, kita bisa all out, kita bisa be the champion. Karena kita mengarungi semuanya itu bersama dengan Dia yang telah mengasihi kita. Dia memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus itu, untuk memampukan, menguatkan, memimpin, menasehati, membebat. Itu saudaraku, mendidik, menegur, itu firman-Nya kita baca, menguatkan. Itu banyak saudaraku. Maka kekristenan itu sekali lagi saya katakan bukanlah agama saudaraku. Tetapi kekristenan itu adalah pemulihan manusia supaya kembali ke pribadi yang dapat menyenangkan hati Allah. Maka kalimat lebih dari pemenang itu bukan hanya menang atas masalah eksternal yang kita lihat, tetapi lebih poin kepada internal life kita. Menaklukkan diri kita sendiri. Menang melalui transformasi diri terlebih dahulu. Menang yang tidak bergantung kepada keadaan itu adalah lebih dari pemenang. Melalui transformasi diri itu. Menang yang tidak bergantung kepada keadaan. Kemenangan kita itu bukan saat doa kita dijawab. Tetapi ketika kita tetap taat, mesti kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Ketaatan itu adalah kunci bahwa seberapa engkau mampu mematikan keinginanmu dan tunduk kepada kehendak Allah. Kemenangan itu ketika kau tetap setia meskipun kau tidak nyaman di dalamnya. Dan kemenangan itu adalah tetap kudus meskipun tekanannya besar. Daud sebelum jadi raja, saudaraku, dikejar oleh Saul. Dia jadi buronan. Dia ketakutan luar biasa dengan Saul. Karena Saul masih memimpin dan punya antek atau anak-anak buah yang banyak sekali untuk mengejar dan menangkap dia. Tapi di dalam setiap kesempatan, Daud pun bisa membunuh Saul sebetulnya. Tetapi Daud tidak melawan Saul. Saudaraku, itulah lebih dari pemenang. Dia bisa survive, tapi dia tetap jaga pathway hidupnya. Tetap taat, tetap setia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, menang berarti berubah menjadi manusia yang elok di pemandangan Allah.
Kemenangan sejati adalah ketika kita berubah menjadi seperti Yesus. To be like Christ, itu kemenangan yang sejati. Ini bukan kemenangan eksternal, tetapi ketika kau memiliki kemenangan sejati, berubah menjadi seperti Kristus, maka pikiranmu akan berubah. Seperti Kristus berpikir, kebiasaanmu akan berubah. Semakin seperti Kristus yang selalu berkata, kehendak-Mu Bapa yang kulakukan. Reaksimu berubah. Seperti Kristus bereaksi ketika di atas kayu salib pun dia bisa berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Fokus hidupmu berubah. Ketika kemenangan eksternal itu terjadi dalam hidupmu, fokus hidupmu berubah. Yesus pun fokus hidupnya hanya untuk Bapa dan kepentingan Bapa. Itu baru kita mengalami kemenangan sejati. Kita berubah seperti Yesus itu. Cara kita berpikir, kebiasaan kita, reaksi kita, fokus hidup kita, perasaan kita. Maka ayat Roma dalam 12 ayat 1-2 berkata, perubahan budi adalah basis dari kemenanganmu dan kemenanganku, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, dan ingatlah saudaraku, kemenangan ada di tangan kita karena kita dikuasai oleh kasih Kristus. Roma 8 ayat 37 jelas menjelaskan bahwa oleh Dia yang mengasihi kita. Berarti kasih Kristus itu menguasai kita, bukan hanya menghibur kita. Kasih Kristus itu mengendalikan kita, bukan hanya menenangkan kita. Jika kasih Allah menguasai hati, maka kau dan saya tidak mudah goyah dalam hidup ini. Kau dan saya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Allah itu, oleh kasih Allah itu. Kita tidak akan mudah kecewa kepada Tuhan. Dan kita tidak akan kehilangan kendali hidup ini. Arah kita jelas, meskipun keadaan kita tidak baik-baik saja. Jadi pada pagi hari ini, kalimat lebih dari pemenang itu adalah kemenangan yang boleh saya katakan lebih detailnya, saudaraku. Kemenangan yang tidak dapat dicuri oleh masalah. Iblis hanya bisa merusak keadaanmu dan keadaanku hari ini. Tapi iblis tidak merusak manusia yang sudah sepenuhnya milik Allah. Tidak bisa. Maka lebih dari pemenang berarti masalah tidak mengurangi ketaatanku kepada Dia, Sang Pemilik hidupku. Dan lebih dari pemenang adalah di dalam kecewa, keadaan apapun, tidak akan memadamkan kesetiaanku kepada Tuhan. Dan tekanan-tekanan hidup tidak akan menghilangkan kekudusanku di hadapan Allah. Saudaraku, lebih dari pemenang itu adalah taat di dalam segala keadaan yang sedang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Daniel tetap berdoa meskipun ada ancaman gua singa yang menghadang dia. Karena orang-orang yang sudah tenggelam dan mengenal kasih Allah, ketaatan bukanlah pilihan opsional. Itu adalah identitas pribadi orang itu yang berkualitas di mata Allah. Mereka bukan hanya menang dari hukuman, tapi menang dari kompromi diri. Tokoh-tokoh iman coba lihat deh. Sadrak, Mesak, Abednego gak mau disuruh nyembah patung, tetap gak mau. Mereka menang dalam hukuman itu. Mereka tidak terbakar, mereka tidak dimakan singa, mereka tidak kelihatan kalah dan dipermalukan. Tetapi bukan itu intinya. Tetapi menang yang sejati adalah ketika mereka menang dari kompromi dirinya kepada hal-hal yang hanya berfokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Karena kemenangan itu berarti menaklukkan keinginan dirinya. Yang harus paling ditaklukkan dalam hidup manusia itu adalah ego kita, nafsu kita, apalagi ambisi kita, apalagi kesombongan rohani kita, apalagi kemalasan rohani kita. Karena kalau seseorang belum menaklukkan dirinya, poin-poin tadi, susah untuk jadi seorang pemenang. Betul, hanya pemenang palsu yang situasional saja akhirnya. Ya, maka
Kenapa sih orang harus menang, harus kuat secara batin? Orang yang lebih dari pemenang, dia punya mentalitas yang kuat, saudaraku. Lebih memiliki mentalitas resilient, artinya apa? Kemampuan bangkit tanpa kehilangan fokus. Keadaan boleh menghancurkan dia, mengecewakan dia. Tapi dia punya mentalitas resilient, artinya apa? Kemampuan untuk bangkit tanpa hilang fokus. Dihajar, diinjak kayak apapun, dia tetap bangkit lagi. Bukan hanya bertahan loh, tapi dia bisa bertumbuh di tengah tekanan hidupnya. Itu yang harusnya dimiliki orang percaya. Karena mengiring Tuhan itu dengan zaman yang semakin maju, keadaan zaman kita sudah ada di akhir zaman. Di zaman akhir, di akhir zaman ini kejahatan semakin mengerikan. Dunia semakin mengerikan dan semakin menyapih para pengikut Kristus. Maka kalau kau dan saya tidak benar-benar menguatkan diri, punya mentalitas yang resilient, punya kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, ambruk saudaraku. Ya, ambruk. Karena tekanan itu luar biasa ketika kita mengiring Tuhan. Orang yang matang rohani punya pola pikir begini, masalah tidak mendefinisikan saya. Tuhanlah yang mendefinisikan saya. Itu yang membedakan. Dan biasanya saudaraku, orang yang punya batin yang kuat, mereka punya self control yang kuat juga. Karena self control itu adalah buah roh. Kontrol diri artinya tanda bahwa seseorang telah merdeka dari dosa. Orang yang bisa mengontrol pikiran dan emosinya, kelihatan dari perilakunya dia lebih stabil, saudaraku. Tenang, lebih fokus, lebih produktif. Tetapi lihat orang yang reaksinya liar atau impulsif, itu sulit loh mengalami pertumbuhan. Ya, jadi orang yang kuat batinnya pasti punya self control yang kuat. Ada apa-apa yang menabrak dia, teduh, tenang. Dia tidak reaktif. Dia tidak asal merespon ngawur dan akhirnya membawa mereka jatuh dalam dosa. Tapi biasanya mereka teduh, mengontrol pikirannya, mengontrol emosinya, stabil, fokus, satu-satu dibereskan. Dan orang yang kuat batinnya, mereka hidup dalam perspektif kekekalan, saudaraku. Orang yang hidup dengan perspektif kekekalan itu tidak mudah galau. Dia tidak mudah iri lihat keberhasilan orang. Dia tidak mudah kecewa dengan keadaan. Dia tidak baperan tersinggung. Dan dia tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena orientasinya bukan lagi tentang dunia dan manusia yang ada di sekitarnya. Tapi dia lebih fokus kepada hati Allah dan hasil akhir hidupnya di kekekalan. Pokoknya aku mau senengin Tuhan, aku mau banggain Tuhan. Maka ketika dunia, keadaan, apapun dan siapapun mengecewakan dia, galau, iri, kecewa, tersinggung, putus asa bukan lagi masuk dalam list kehidupannya. Amin, saudaraku. Maka bagaimana kita bisa hidup lebih dari pemenang? Biarkan firman Tuhan itu mengubah pola pikir kita. Kita tidak cukup loh dengar firman. Kita harus membiarkan firman itu tumbuh subur dalam hati kita. Mengkoreksi kita, memotong apapun yang salah dalam hati, pikiran dan jiwa kita. Dan merekonstruksi ulang karakter kita. Sampai karakter Kristus itu terbangun permanen dalam hidup kita. Ya, biarkan firman mengubah pola pikir kita. Dan hiduplah dengan disiplin rohani yang serius, saudaraku. Karena kekristenan tanpa disiplin adalah iman yang runtuh. Atau bahasa saya iman yang busuk, saudaraku. Gak bisa. Disiplinlah kau punya waktu doa dengan Tuhanmu, doa pagi. Dengerin renungan-renungan begini, baca firman, jaga kekudusan hidup. Ayo tolak dosa sekecil apapun. Amin. Disiplin rohani, punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Dimanapun, di mobil, di kendaraan, di perjalanan kuliah, perjalanan kerja, atau sedang memasak atau apapun, berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, Lord,
Jangan jauh dariku, aku mau terus dekat denganmu. Ceritakan apa yang jadi isi hatimu. Indah saudaraku. Dan fokuslah bukan pada hasil tapi pada karakter. Yesus tidak cari orang berhasil, tapi cari orang yang menyerahkan diri sepenuhnya, yang mau dibentuk karakternya. Maka kemenangan sejati itu adalah ketika karaktermu dan karakterku semakin seperti Yesus. Bukan situasi yang semakin membaik saja, tetapi karakter kita harus seperti Yesus. Maka saudaraku, lebih dari pemenang adalah hidup yang tidak dikendalikan oleh keadaan kita. Tetapi hidup lebih dari pemenang adalah hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Sehingga di dalam segala situasi hidup kita, kita tetap taat, tetap kudus, dan tetap setia. Dan menyenangkan hati Bapa. Amin ya saudaraku ya. Selamat beraktivitas ya. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita. Hari ini, ke depan kita lebih dari pemenang. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.